Pernahkah Anda melihat bangunan-bangunan luar biasa dan proyek-proyek transportasi ambisius dan berpikir, wow, ini seperti sesuatu dari masa depan, seperti fiksi ilmiah. Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa biaya untuk membuatnya? Spoiler, proyek-proyek ini tidak hanya menelan biaya jutaan, tetapi miliaran dolar. Dalam video ini, kami akan memberitahu Anda tentang proyek-proyek konstruksi termahal di dunia. Jika mega proyek ini selesai, dunia akan berubah selamanya. Bersiaplah untuk perjalanan yang menakjubkan melalui 20 proyek paling ambisius yang sedang dibangun umat manusia saat ini. Mari kita mulai. Xiong'an, Kota Masa. Depan yang dibangun, Cina dari nol. Cina selalu berada di garis depan dalam mewujudkan proyek-proyek yang sangat ambisius yang membuka pintu menuju masa depan. Dan distrik baru Xiong'an adalah contoh utamanya. Hanya 100 km dari Beijing, di wilayah yang hingga baru-baru ini merupakan lahan pertanian dan desa-desa kecil, sebuah kota muncul yang bercita-cita menjadi model perkotaan abad ke-21. Konstruksi dimulai pada tahun 2017 dan telah menunjukkan hasil yang mengesankan. Saat ini, sekitar 1,5 juta orang tinggal di Xiong'an, tetapi ini hanyalah permulaan. Konstruksi diperkirakan akan selesai pada tahun 2035 dan pada saat itu proyek ini akan menjadi contoh utama bagaimana teknologi dan inovasi dapat membentuk masa depan kota. Sekarang, bagian yang paling menarik, biaya proyek. Sumber resmi melaporkan bahwa investasi hingga saat ini mencapai 95 miliar dolar. Tetapi banyak ahli yakin bahwa pada tahun 2035 angka ini dapat meningkat menjadi 110 miliar atau lebih. Xiong'an sudah disebut-sebut sebagai kota masa depan dan sangat mungkin menjadi model bagi kota-kota besar lainnya di seluruh dunia. Jaringan kereta api cepat Tiongkok. Sistem kereta api terluas di dunia. Tiongkok terus memukau dunia dengan proyek-proyek berskala besar dan jaringan kereta api cepatnya adalah contoh terbaik dari hal ini. Jaringan ini menempati peringkat pertama di dunia dalam hal panjang dengan lebih dari 37.000 km jalur rel dan terus berkembang pesat. Jaringan ini memungkinkan penduduk dan wisatawan untuk melakukan perjalanan antar kota besar dengan kecepatan hingga 350 km per jam, secara radikal mengubah cara orang bepergian di negara tersebut. Proyek ini dimulai dengan tujuan ambisius untuk mengurangi waktu perjalanan antar kota metropolitan besar. Misalnya, perjalanan kereta api dari Beijing ke Shanghai dengan kereta konvensional dulunya memakan waktu lebih dari 10 jam. Saat ini, perjalanan yang sama dapat ditempuh hanya dalam 4,5 jam. Inisiatif ini telah mengurangi kemacetan di jalan raya, memperbaiki lingkungan, dan mendorong pembangunan ekonomi di seluruh wilayah. Jalur Elizabeth, kereta bawah tanah yang melintasi London dari timur ke barat. London selalu dikenal dengan proyek transportasi inovatifnya, dan jalur Elizabeth adalah contoh utamanya. Konstruksi dimulai pada tahun 2009 dengan tujuan meningkatkan koneksi antara pusat London dan pinggiran kotanya. Proyek ini, yang panjangnya lebih dari 100 km, membentang di jantung ibu kota Inggris, menghubungkannya ke timur dan barat. Salah satu fitur unik dari jalur ini adalah kereta generasi barunya yang dapat mencapai kecepatan hingga 145 km per jam dan dilengkapi dengan teknologi terbaru. Penyertaan stasiun-stasiun seperti Paddington, Liverpool Street, dan Canary Wharf di sepanjang rute membantu meningkatkan koneksi ke pusat-pusat bisnis utama kota. Penumpang memiliki kesempatan untuk menghemat waktu dan mencapai tujuan mereka jauh lebih cepat. Renovasi bandara. JFK, New York, bersiap untuk masa depan bandara internasional. John F. Kennedy bukan hanya bandara terbesar di New York, tetapi juga salah satu pusat penerbangan tersibuk di dunia, melayani lebih dari 60 juta penumpang setiap tahunnya. Dibangun pada tahun 1947, bandara ini sudah lama membutuhkan renovasi besar-besaran. Pada tahun 2017, sebuah rencana diumumkan yang menjanjikan transformasi JFK menjadi salah satu bandara paling modern di planet ini. Proyek ini mencakup pembangunan terminal tunggal yang akan menggantikan beberapa terminal yang sudah lama membutuhkan peningkatan. Selain itu, jalan akses akan direnovasi menjadi jalan raya melingkar yang berkelanjutan untuk memudahkan masuk dan keluar bandara. Namun, mungkin aspek yang paling penting adalah implementasi sistem keamanan canggih.
Kamera pengawas dan sistem pengenalan wajah akan memastikan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi bagi penumpang. Jalur kereta api cepat Bombay-Ahmedabad, taruhan India pada Shinkansen. India, dengan salah satu jaringan kereta api terbesar di dunia, mengambil langkah maju yang signifikan dengan proyek kereta api cepat antara Mumbai dan Ahmedabad. Jalur ini, rute kereta api cepat pertama di negara itu, akan memiliki total panjang 508 km dan akan menghubungkan dua pusat bisnis utama. Konstruksi meliputi bagian darat, terowongan bawah laut, dan penggunaan kereta seri Shinkansen E5 Jepang yang canggih, yang disesuaikan dengan kondisi iklim India. Sistem pendingin khusus dan filter debu akan melindungi kereta dari panas ekstrem, yang dapat mencapai 50 derajat Celcius. Penumpang dapat memilih antara perjalanan ekspres dan tanpa henti, dengan waktu tempuh minimum 2 jam 7 menit. Proyek yang menelan biaya lebih dari 15 miliar dolar ini tidak hanya menjanjikan pengurangan waktu tempuh secara drastis, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi wilayah tersebut. 12 stasiun akan dibangun di sepanjang rute, meningkatkan koneksi transportasi dan menciptakan ribuan lapangan kerja. Kereta api berkecepatan tinggi ini akan menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi India, menunjukkan bahwa raksasa Asia Selatan ini juga ingin ikut serta dalam kereta masa depan. Stuttgart 21, stasiun kereta bawah tanah Jerman. Yang kontroversial, Stuttgart 21 adalah proyek yang telah menjadi simbol kecerdasan dan perencanaan ambisius Jerman. Pembangunan stasiun kereta bawah tanah baru ini dimulai pada tahun 2010 dan sejak awal proyek ini menarik perhatian baik penduduk lokal maupun asing. Tujuan utamanya adalah untuk menghubungkan Stuttgart dengan seluruh Jerman dan Eropa dengan lebih baik melalui pengurangan waktu perjalanan dan peningkatan infrastruktur transportasi. Untuk menyelesaikan proyek ini, tidak hanya perlu membangun kembali stasiun yang ada, tetapi juga menciptakan sistem terowongan unik sepanjang 30 km. Semua ini diperlukan untuk mengintegrasikan stasiun baru ke dalam jaringan kereta api berkecepatan tinggi Eropa. Diharapkan bahwa setelah proyek selesai, waktu perjalanan ke kota-kota besar seperti Munich dan Frankfurt akan berkurang secara signifikan. Misalnya, perjalanan ke Munich hanya akan memakan waktu 1,5 jam, bukan 2,5 jam. LNG Kanada, raksasa energi yang akan mengubah pasar Asia, terminal ekspor gas alam cair. LNG di Kitimat, British Columbia, adalah proyek yang dapat mengubah keseimbangan energi global. Dengan biaya awal 31 miliar dolar Amerika Serikat, proyek ini mencakup pembangunan pipa pesisir sepanjang 670 km dan pabrik pencairan gas alam yang memungkinkan ekspor hingga 26 juta ton per tahun. Proyek ini mendukung transisi ke sumber energi yang lebih bersih, karena gas alam merupakan alternatif ramah lingkungan dibandingkan batu bara dan minyak. Ekspornya terutama akan ditujukan untuk pasar Asia, di mana permintaan akan energi yang lebih bersih terus tumbuh pesat. Pembangunan terminal ini telah menciptakan ribuan lapangan kerja dan menjanjikan manfaat ekonomi jangka panjang, tidak hanya untuk kawasan tersebut, tetapi juga untuk seluruh negara. Tembok pantai Korea Selatan, melindungi Seoul. Dari laut, Korea Selatan secara aktif menanggapi tantangan zaman kita, terutama ancaman naiknya permukaan laut dan potensi bencana alam. Untuk melindungi ibu kota dan wilayah pesisir, pembangunan tembok kolosal yang akan berfungsi sebagai penghalang terhadap banjir dan badai telah dimulai. Struktur pelindung ini, yang terbuat dari beton bertulang dan menjulang ratusan kaki di atas permukaan laut, telah mengubah lanskap kota Seoul. Proyek ini tidak hanya mencakup tembok itu sendiri, tetapi juga infrastruktur pelengkap yang dirancang untuk menjaga keamanan kota. Program Gateway, terowongan baru di bawah Sungai Hudson. Program Gateway dirancang untuk meningkatkan infrastruktur transportasi antara New Jersey dan New York, salah satu koridor tersibuk di negara ini. Proyek ini sangat penting untuk memodernisasi jalur kereta api yang sudah tua dan meningkatkan akses transportasi bagi jutaan penumpang yang menggunakan sistem ini setiap hari. Fase pertama mencakup pembangunan terowongan baru di bawah Sungai Hudson yang akan melengkapi terowongan yang sudah ada dan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan layanan. Terowongan baru ini diharapkan dilengkapi dengan sistem keselamatan canggih dan menawarkan kenyamanan penumpang.
Setelah selesai, terowongan baru dan terowongan yang sudah ada yang direnovasi akan menyediakan 4 jalur antara New Jersey dan Manhattan. Program ini juga mencakup penggantian jembatan Portal Utara yang sudah tua dan pembangunan jembatan baru untuk meningkatkan efisiensi jaringan. Implementasi proyek ini akan menelan biaya 16 miliar dolar dan ini akan menjadi langkah penting dalam mendukung perekonomian dan memastikan stabilitas wilayah. Diharapkan bahwa setelah proyek selesai, ribuan penumpang baru akan dapat menggunakan jaringan yang lebih baik ini, yang akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan menurunkan polusi lingkungan. ITER, reaktor yang berupaya mereplikasi matahari. Proyek Reaktor Eksperimental Termonuklir Internasional yang dikenal sebagai ITER menjanjikan langkah besar dalam perkembangan umat manusia. Dimulai pada tahun 1980-an, ITER dirancang untuk mempelajari kemungkinan penggunaan fusi nuklir, sebuah proses yang dapat menjadi dasar untuk memperoleh energi yang hampir tak terbatas. Fusi nuklir adalah proses yang terjadi di bintang-bintang dan menciptakan kondisi tersebut di bumi, merupakan tantangan teknologi yang sangat besar. Lokasi dipilih untuk pembangunan di komune Saint-Paul-les-Durance di Prancis Selatan, di mana sebuah lokasi dibuat untuk menampung tokamak raksasa, sebuah perangkat yang menjebak plasma menggunakan medan magnet. Reaktor itu sendiri, dengan tinggi lebih dari 70 meter dan berat 23.000 ton, akan menjadi perangkat penelitian fusi nuklir terbesar yang pernah dibangun. Plasma yang dihasilkan di ITER akan mencapai suhu lebih dari 150 juta derajat Celcius, lebih dari 10 kali lebih panas daripada inti matahari. Untuk menahan plasma ini, dibutuhkan medan magnet 200.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi yang diciptakan oleh magnet superkonduktor yang didinginkan hingga -269 derajat Celcius. Perbedaan suhu antara titik terpanas dan terdingin dalam satu fasilitas ini menjadikan ITER unik dari perspektif teknik. Biaya proyek ini telah melampaui 25 miliar dolar dan keberhasilan penyelesaiannya dapat menjadi kunci era baru dalam pengembangan energi, menggantikan sumber energi tradisional dengan energi yang bersih, aman, dan hampir tak terbatas. Kereta api cepat California, impian Amerika di atas rel. Kereta api cepat California adalah proyek yang menjanjikan untuk menghubungkan kota-kota besar di negara bagian tersebut dalam satu jaringan transportasi modern dan efisien. Fase pertama jalur ini akan membentang dari San Francisco ke Los Angeles dan Anaheim, melewati daerah-daerah terpadat dan paling signifikan secara ekonomi di negara bagian tersebut. Fase kedua berencana untuk memperluas rute ke San Diego dan Sacramento, meningkatkan total panjang kereta menjadi 1.249 km, 6.000 mil. Jalur kereta api ini akan menjadi yang pertama dari jenisnya di Amerika Serikat, memungkinkan perjalanan dengan kecepatan hingga 350 km per jam, 100 mil per jam, yang akan mengurangi waktu perjalanan antara San Francisco dan Los Angeles menjadi kurang dari 3 jam. Ini akan menjadi pesaing serius tidak hanya untuk perjalanan mobil tetapi juga untuk perjalanan udara di rute terpadat di negara ini. Perluasan BART, Silicon Valley, bersiap untuk masa depan. Silicon Valley telah lama menjadi pusat inovasi dan kemajuan teknologi. Ini adalah tempat lahirnya perusahaan rintisan paling ambisius dan lokasi teknologi mutakhir yang mengubah dunia. Untuk mempertahankan reputasi ini, otoritas AS sedang melakukan proyek baru untuk meningkatkan infrastruktur wilayah tersebut. Perluasan sistem Bay Area Rapid Transit yang dikenal sebagai BART. Proyek ini mencakup pembangunan jalur baru yang akan menambah lebih dari 10 mil ke jaringan yang ada, menghubungkan lebih banyak area ke pusat kota San Jose. Pada tahun 2036, sistem ini diharapkan dapat melayani lebih dari 54.000 penumpang setiap hari, secara signifikan mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi karbon dioksida. Kota tertutup Dubai, hidup di bawah atap raksasa di gurun. Iklim gurun yang sangat panas dan kering memberikan kondisi yang sulit bagi kehidupan yang nyaman bagi sebagian besar penduduk. Dubai sudah memiliki lereng ski di tengah gurun dan halte bus ber-AC, tetapi sekarang berencana untuk melangkah lebih jauh. Sebuah proyek baru oleh arsitek Dubai melibatkan pengembangan kota yang sepenuhnya tertutup dengan suhu yang dikontrol setiap saat. Dubai berencana untuk membangun kota ber-AC pertama di dunia.
Sesuatu yang mengingat pemanasan global tampaknya merupakan langkah logis selanjutnya bagi semua negara. Efisiensi energi tampaknya bukan masalah di sini. Proyek besar ini, yang dikenal sebagai Mall of the World, diperkirakan akan menarik 180 juta pengunjung per tahun dan akan menempati area seluas sebuah kota. Perluasan MAP Sydney, Australia. Melihat ke masa depan. Perluasan Metro Sydney adalah proyek yang tidak hanya meningkatkan sistem transportasi kota terbesar di Australia, tetapi juga meletakkan dasar bagi pengembangan infrastruktur perkotaan di masa depan. Jalur metro pertama dibuka pada tahun 2019 dan sejak itu, otoritas di negara bagian New South Wales telah berupaya memperluasnya untuk menghubungkan lebih banyak pinggiran kota dengan pusat kota. Bagian baru sepanjang 15 km ini akan mencakup 6 stasiun baru dan akan menghubungkan wilayah barat laut Sydney dengan wilayah barat daya. Salah satu fitur utama konstruksi ini adalah penggunaan mesin bor terowongan bernama Catlin yang dapat mengebor terowongan bahkan di bawah pelabuhan Sydney, salah satu jalur air paling ikonik di dunia. Grand Paris Express. Transformasi. Radikal Metro Paris. Sistem transportasi. Paris dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, tetapi pihak berwenang telah memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan membuatnya lebih nyaman dan mudah diakses. Proyek Grand Paris Express bukan hanya perluasan metro, tetapi transformasi radikal dari seluruh sistem transportasi ibu kota Prancis. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan koneksi antara pinggiran kota dan pusat kota, serta mengurangi kemacetan lalu lintas. Akibatnya, panjang Metro Paris akan bertambah 200 km, 4 jalur baru akan dibangun, dan 2 jalur yang sudah ada akan diperpanjang. Diharapkan setelah selesai, semua jalur ini akan mampu melayani hingga 2 juta penumpang per hari. Apa artinya ini bagi warga Paris dan pengunjung kota? Lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk perjalanan, dan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting, keluarga, rekreasi, dan pekerjaan. Biaya proyek besar ini diperkirakan mencapai 35 miliar dolar, dan itu bukan batasnya. Investasi akan dikembalikan dengan meningkatkan kualitas hidup warga dan meningkatkan aksesibilitas transportasi jangka panjang. Grand Paris Express akan menjadi model bagaimana memodernisasi transportasi publik untuk kota-kota di masa depan. Terowongan bawah air Fehmarnbelt menghubungkan Denmark dan Jerman. Terowongan Fehmarnbelt akan menjadi terowongan bawah air terpanjang di dunia, membentang sepanjang 18 km dan menghubungkan Denmark dan Jerman di bawah Laut Baltik. Proyek besar ini, dengan perkiraan biaya lebih dari 10 miliar dolar, akan mengurangi waktu perjalanan antara kedua negara dari 45 menit dengan feri menjadi hanya 7 menit dengan kereta api. Konstruksi yang dimulai pada tahun 2020 menggunakan elemen beton pracetak yang diproduksi di darat dan kemudian ditenggelamkan ke dasar laut, sebuah teknik yang membutuhkan ketelitian milimeter untuk memastikan kekedapan air dan keamanan struktur. Jalur Metro Bogota 3, kereta bawah tanah yang akan menggubah ibu Kolombia. Bogota, salah satu kota terpadat di Amerika Latin, akhirnya akan memiliki metro bawah tanah. Jalur 3 yang menelan biaya lebih dari 5 miliar dolar akan membentang sepanjang 24 km di bawah kota, menghubungkan bagian utara dan selatan dengan stasiun-stasiun di daerah-daerah yang paling padat penduduknya. Diharapkan dapat mengangkut lebih dari 1 juta penumpang setiap hari, mengurangi ribuan kendaraan di jalan raya, dan secara drastis mengurangi waktu perjalanan di kota, di mana menghabiskan 2 jam di lalu lintas adalah bagian dari rutinitas harian. Jembatan Chachahua, Meksiko, menghubungkan Pasifik. Di negara bagian Oaxaca, Meksiko, jembatan terpanjang di negara itu sedang dibangun di atas Laguna Chachahua, membentang lebih dari 2 km dan mewakili investasi lebih dari 1 miliar dolar. Jembatan ini akan mengurangi waktu perjalanan dari 2 jam menjadi hanya 15 menit bagi ribuan penduduk yang saat ini bergantung pada tongkang untuk menyeberangi laguna. Meskipun bukan proyek termahal dalam daftar ini, bagi komunitas terpencil di sepanjang pantai Oaxaca, ini merupakan transformasi yang sama mendalamnya dengan transformasi kota metropolitan besar di Asia. Bandara Istanbul baru, gerbang Turki menuju dunia. Sebagian dibuka pada tahun 2018, tetapi masih dalam pembangunan.
Bandara Istanbul baru dirancang untuk menjadi bandara terbesar di dunia ketika sepenuhnya selesai. Dengan kapasitas yang diproyeksikan mencapai 200 juta penumpang per tahun dan biaya melebihi 12 miliar dolar Amerika Serikat. Bandara ini akan menjadi pusat penghubung antara Eropa dan Asia dengan 6 landasan pacu dan terminal yang sangat besar, sehingga memiliki sistem metro internal sendiri bagi penumpang untuk berpindah antar gerbang. Kereta levitasi magnetik Jepang. Dan begitulah kita sampai pada proyek yang, jika diselesaikan oleh Jepang, akan mengubah dunia selamanya. Ini adalah jalur Chuo Shinkansen, kereta levitasi magnetik yang akan menghubungkan Tokyo dengan Nagoya, dan pada akhirnya Osaka. Menggunakan teknologi maglev, kereta ini tidak menyentuh rel, tetapi melayang di atasnya menggunakan magnet superkonduktor yang kuat, menghilangkan gesekan dan memungkinkan kecepatan hingga 500 km per jam. Perjalanan dari Tokyo ke Nagoya yang saat ini memakan waktu 1,5 jam dengan kereta cepat konvensional akan dikurangi menjadi hanya 40 menit. Perpanjangan ke Osaka, tambahan 150 km, akan diselesaikan kemudian. Biaya proyek ini sungguh fantastis, lebih dari 50 miliar dolar. Sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan terowongan melalui pegunungan yang membentang di Jepang Tengah, karena 86% dari rute akan berada di bawah tanah. Konstruksi dimulai pada tahun 2014, tetapi kesulitan geologis dan pembengkakan biaya telah menunda rencana tersebut. Namun, Jepang bertekad untuk menyelesaikannya. Ketika itu terjadi, dunia harus memikirkan kembali arti perjalanan cepat. Karena kereta yang mengapung di atas magnet dan melaju menembus pegunungan dengan kecepatan 500 km per jam bukan hanya alat transportasi, itu adalah pernyataan niat. Itu adalah bukti bahwa teknologi dapat mengatasi hambatan apapun, bahkan gravitasi. Dari kota-kota pintar di Tiongkok hingga reaktor fusi nuklir di Prancis, dari terowongan di bawah sungai Hudson hingga kota-kota tertutup di gurun Dubai, dari kereta yang mengapung di atas magnet di Jepang hingga jembatan yang mempersingkat jarak di Meksiko. 20 mega proyek ini mewakili yang terbaik dan paling ambisius dari rekayasa manusia. Masing-masing adalah pertaruhan pada masa depan, deklarasi niat bahwa umat manusia tidak berniat untuk berhenti, tidak berniat untuk puas dengan apa yang sudah dimilikinya.